Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BSI sekalian, juga Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom pagi ini. Pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi Tech Talk. Jadi saya akan sedikit sharing tentang tweet crawling menggunakan Tweetpipe. Perkenalan dulu ya. Nama saya Rahmita Ibtarizma, biasanya dipanggil Mita atau Rahmita juga boleh. Sekarang saya masih tergabung dengan tim akademik sebagai front end. Lanjut, kita mulai dari apa itu crawling. Crawling kalau misalkan kita searching di Google, kejadian pertamanya itu yang muncul adalah crawling lagi ya si Linkin Park ini. Tapi that's wrong. Itu bukan ya, yang dimaksud di sini crawlingnya itu adalah pengambilan informasi atau data dari World Wide Web menggunakan software komputer yang hasilnya dapat disimpan ke dalam database. Nah, crawling ini termasuk di ranah ilmu sistem temu balik informasi atau information retrieval. Nah, sedangkan alat untuk mengambil informasi tersebut dinamakan crawler. Data yang diambil dari proses crawling ini bentuknya itu bisa bermacam-macam. Nah, bisa berupa data tertentu, ataupun teks, atau gambar, dan lain sebagainya. Lalu, data-data yang dihasilkan itu nantinya bisa diolah lagi untuk ekstraksi informasi baru yang dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Misalkan, mengambil data untuk melakukan analisis sentimen, untuk mengecek kepuasan pelanggan, atau misalkan mendeteksi spam, dan lain sebagainya. Oke. Nah, salah satu source yang dapat diambil informasinya adalah tulisan di media sosial. Di sini kita fokusnya pada pengambilan teks di Twitter saja, yaitu tweet. Nah, teman-teman tentu nggak asing kan sama yang namanya Twitter. Ada yang nggak tahu nggak? Kalau yang nggak tahu ya coba coba main Twitter. Terus, nah, Twitter itu merupakan salah satu sosial media yang bentuknya itu microblogging, yaitu postingan pendek yang panjangnya itu nggak sepanjang blog kayak gitu, dan bisa berinteraksi langsung sesama penggunanya. Di satu tweet di Twitter itu awalnya dibatasi menjadi 140 karakter saja. Sekarang udah di upgrade itu menjadi 280 karakter, jadi agak bisa lebih panjang sedikit. Nah, selain tulisan di satu tweet itu bisa juga dicantumkan gambar, tautan, atau juga video. Nah, itu singkat aja tentang Twitter. Terus sedangkan tweet crawling sendiri itu berarti pengambilan data berupa tweet melalui API yang bisa diajukan ke Twitter. Nah, Twitter itu mengizinkan penggunanya untuk mengambil data melalui endpoint yang mereka sediakan. Hal-hal yang dapat dieksplor dari si Twitter API ini tadi itu ada tweet gitu, lalu usernya juga bisa space. Space itu kayak live podcast gitu, live podcast buat ya yang mau nge-live tapi kayak muncul suaranya doang gitu. Terus direct message, lalu list, terus trend, media, sama places. Nah, Twitter API ini yang bisa dipakai itu ada dua versi. Nah, yang sekarang itu ada versi 1.1 sama versi 2. Yang versi 1.1 itu ada dua level akses yang diperbolehkan, yaitu ada standar sama yang premium. Kalau yang standar itu terbatas, hanya bisa mengakses tweet
7 hari ke belakang. Jadi kayak misalkan kita ambil tweet yang hari ini, itu ngambilnya sampai 7 hari sebelumnya. Kalau yang premium itu bisa sampai 30 hari sebelumnya. Sedangkan yang versi 2 itu level aksesnya ada 3. Nah, yang pertama itu essential access itu hanya bisa bikin satu aplikasi dalam satu project di dashboardnya Twitter API itu, dan bisa nge-retrieve 500.000 tweet per bulan gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu ada elevated access, itu bisa bikin 3 aplikasi dalam satu project, dan tweet yang di-retrieve itu bisa sekitar 2 juta tweet per bulannya. Sedangkan yang terakhir itu ada academic research access gitu. Nah, di satu aplikasi dalam satu project bisa mengakses 10 juta tweet per bulannya gitu. Lalu cara pengambilan kayak Twitter API ini, jenis pengambilannya itu bisa tadi yang disebut nama itu search sama stream. Kalau search itu ngambil datanya tertentu, terus mulainya dari waktu yang sudah lewat, dari waktu yang sebelumnya, dan koneksinya berhenti ketika datanya udah selesai didapatkan tuh, berarti berhenti ngambil kalau udah selesai. Nah, kalau stream ini dia ngambil datanya secara real time, jadi koneksinya tuh bakalan berjalan terus sampai ada perintah untuk memutuskan koneksi. Lalu berikutnya adalah gimana caranya dapetin akses dari API-nya Twitter. Jadi awalnya itu kita harus daftar ke akun developer Twitternya, yaitu di developer.twitter.com. Lalu mendaftarin projectnya, terus nunggu konfirmasi. Nanti kalau misalkan diterima ya dapat token fee-nya buat retrieve tweetnya tadi itu. Jadi formnya itu kayak gini. Kita buka di developer.twitter.com dulu, terus habis itu sign up, bikin akun Twitter kalau belum punya. Kalau udah punya ya akun Twitter yang tersedia, yang udah ada itu bisa dibuat nge-retrieve tweetnya. Kayak form yang diisi itu ya ngisi kayak ini Twitter akunnya apa, terus email apa, tinggalnya di mana, terus itu mau bikin proyeknya tuh buat apa gitu. Terus bisa dipilih salah satu, terus ya dilanjutin aja, itu langkahnya masih banyak lagi, nanti misinya macam-macam. Tapi ini saya nggak lanjutin, saya lanjutin dari sini aja. Terus apa ya? Nah, terus kalau misalkan udah dapat tokennya, itu nanti bentuknya itu nanti bisa dicek di dashboard akun developer Twitternya itu. Ini karena saya dulu udah pernah dapat token Twitternya, jadi tapi punya saya awalnya masih versi 1.1, terus saya migrasikan ke versi 2-nya itu, dapatnya yang client ID sama client secret ini. Kalau yang versi 1.1 dapatnya API ID and secret and authentication token. Terus selanjutnya kita kan rencananya mengambilnya pakai WiFi ya. WiFi ini library-nya dari Python
yang dapat mempermudah kita dalam melakukan pengambilan komponen-komponen dalam Jupyter Service atau usernya tadi. Instalasinya awalnya harus punya Python dulu, terus nanti kalau instalasinya tinggal pip install PyPy sama importnya juga langsung import ke PyPy. Kalau ini nanti contoh code-nya buat ngambil tweet yang ingin kita cari. Oke, tak lanjutin demo aja ya. Ini sebelumnya code panduan code-nya bisa dilihat di dokumentasinya si PyPy ini. Terus ya awalnya ya pokoknya tuh awalnya ya udah masuk tinggal import PyPy-nya, terus nge-import CSV ini buat nanti hasil hasil tweetnya itu disimpan ke bentuk CSV itu. Terus ini karena key-nya biar nggak kelihatan aja, jadi tak bikin di tempat lain. Terus didefinisikan yang tadi yang didapat itu consumer key, consumer secret, sama access token key, sama access token key secret. Nah, itu empat-empatnya dipakai semua nanti. Terus ya gitu. Terus ini aku lihat di dokumentasinya PyPy sih. Terus kalau aku mau nunjukin ngeset tweet dari salah satu phrase, salah satu kata yang ingin dicari. Misalkan, ya, misalkan kita cari UI itu, enggak ya? Ini pakainya fungsi yang search with itu, terus Q-nya ini diisi kata yang mau dicari, terus count-nya itu diisi berapa halaman yang mau dicari di situ itu. Sedikit aja nanti biar nggak lama-lama. Terus lang ini adalah language atau bahasa yang kita ingin tweet yang di retweet itu bahasa apa. Tapi itu enggak 100% ini sih sebenarnya. Enggak 100% tepat gitu. Kadang-kadang masih ada beberapa bahasa Inggris itu nyempil di salah satu itu. Let's see. Wah, nah ini tadi udah saya run, terus ini nge-retrieve tweetnya. Ditunggu sampai selesai. Tapi nanti kalau terlalu lama tak aja di tengah. Jadi segini aja lah. Ya, itu nanti hasilnya bisa menjadi bentuk CSV. Hmm.
Nah, yang terambil di sini itu termasuk retweet juga. Jadi nggak cuma tweet perseorangan, jadi retweetan orang lain itu juga juga termasuk. Jadi hitung satu tweet juga. Ya gitu kok. Hasilnya kayak gitu. Jadi, nanti habis kayak gini bisa ini masih bisa diproses setelahnya. Lalu eh nah yang tadi masih pakai yang versi 1.1 itu ya. Terus yang satunya lagi ini dia pakai versi 2, dia pakainya bukan apa namanya? bukan bukan yang API ini, DeFi.api. Eh, eh, tapi dia manggilnya pakai yang klien. Karena tadi apa namanya? Key-nya pakai yang klien yang di versi 2. Nah, itu kurang lebih susunan susunan code-nya hampir sama sih. Definisikan key-nya dulu, terus habis itu baru dipanggil dipanggil di sini pakai yang fungsi yang klien. Terus sama kita nge-save-nya di PHP juga. Terus pakai fungsi yang search return tweet. Sebenarnya ada juga yang selainnya search return tweet ini, dia itu search-nya pakai search all tweet, tapi ternyata level aksesnya harus pakai yang academic research. Jadi terkendala di level akses. Jadi kita pakai yang search return tweet. Nah, misalkan query-nya yang mau diambil tuh ini GPS ada, terus nanti result-nya kita bikin 10 biar cepat, terus user out-nya diisi terus. Terus tinggal di selesai karena cuma ambil 10 aja. Tapi isinya nggak 10 ternyata. Lebih. Sekitar 15. Gitu. Nah, itu sih. Terus yang ini kenapa bentuknya eh, hasilnya targetnya kayak gini, karena tadi itu di pas apa nyimpen di CSV-nya, si emoticonnya itu di encode pakai UTF-8 ini. Gitu. Jadi bentuknya kayak gini, bukan bukan bentuk apa namanya? Bentuk emoticon aslinya. Kalau bentuk emoticon aslinya dia nggak mau nge-save ke CSV. Nah, dari hasil yang ini tadi itu, dari hasil yang ini tadi setelah datanya itu didapatkan, itu bisa dilanjut dengan preprocessing atau pembersihan data gitu. Bisa kayak misalkan eliminasi retweetnya, nggak pengen ada retweetnya dihilangin. Terus atau yang tadi emoticon misalkan itu mengganggu, tuh tapi dihilangin juga. Gitu-gitu sih. Nah, selanjutnya setelah preprocessing, datanya bersih, nanti bisa dilakukan ekstraksi fitur, itu mengambil fitur-fitur dari teks yang didapat tadi, terus habis itu baru bisa dilakukan pengolahan data kayak klasifikasi, apa clustering, atau dan lain-lain. Itu sih sepertinya. Gitu aja. Sekian, terima kasih.